Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Pada kali ini mari kita akan meninjau ulang kembali, yaitu ilmu kita yang telah tidak ingat lagi atau kita telah terlupa. Banyak sekali yang telah melupakan ilmu-ilmu kita yang telah lampau itu. Di antaranya penghidupan kita di dunia ini. Kita ini hidup di dunia berbagai-bagai macam kesibukan, berbagai macam kesulitan, berbagai macam keindahan. Memang ada-ada saja yang mengganggu kita berupa selain yang memerintahkan dari Allah, yaitu yang dinamakan syaitan. Syaitan ini kalau kita mencari untuk mengusirnya lah kira-kira untuk dari badan kita ini, supaya setan itu jangan mendekat kepada diri kita, tentunya kita harus zikir kepada Allah, membaca kalimat-kalimat baik, jangan sampai hati kita kosong dari agama-agama Allah. Di sini salah satu jalan. Kalau tidaklah kita membaca ayat-ayat Allah, kalau tidaklah kita zikir kepada Allah, yang namanya syaitan, yang namanya iblis itu, nanti dia bukan menghampiri kita saja, bahkan masuk ke dalam hati kita, hati sanubari kita, di dalam tubuh kita. Ibarat ladang yang tidak pakai pagar, dia leluasa masuk ke dalam hati kita, dia leluasa masuk ke dalam ladang kita. Itulah yang namanya syaitan. Syaitan laknatullah yang telah berjanji kepada Allah, dia akan menggoda kita dari belakang, dari muka, dari samping, di mana saja dia akan masuk kepada diri kita kalau kita tidak awas. Penonton Andeska Channel yang dirahmati Allah. Di antaranya syaitan itu nanti seandainya kita tidak zikir kepada Allah, dia akan mengambil kendali hati kita. Dia akan mengambil kendali otak kita. Kita akan diarahkan kepada kejahatan. Kita akan diarahkan di mana dia sukai, apa yang kehendak hatinya syaitan, bukan kehendak hati kita. Mari kita cari kelemahan syaitan itu supaya tidak mendekati hati kita, yaitu dengan zikir itu tadi. Dan di mana kita berada, jangan lupa kita berzikir, kecuali di suatu yang terlarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi kita ke pasar, kita zikir. Pergi kita menaiki kendaraan, kita zikir. Pergi kita ke sawah, ke ladang, dan ke mana saja kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kita ingat kepada Allah. Walaupun kita ini tidak seperti malaikat untuk zikirnya, kadang-kadang kita terlupa. Tapi ketika kita ingat, marilah kita laksanakan supaya setan itu jangan bisa mengganggu kita. Sebab kerja setan itu banyak sekali yang akan melarang-larang kita di jalan Allah, apa yang kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andeska Channel rahimakumullah. Kita bisa memperdomani apakah setan sekarang yang berbicara tentang diri kita, apakah hati kita yang baik ataukah pikiran kita yang baik sekarang berbicara ini. Kita dapat menseleksinya pada diri kita sendiri, tapi bukan kepada orang lain. Umpamanya sebagai contoh umpamanya kita akan memberikan sedekah kepada orang lantaran kita ada duit umpamanya. Apa kata setan? Kita mengasih umpamanya kepada orang itu 100.000. Setan berkata membisikkan kepada kita, kenapa kamu memberikan 100.000? Kamu payah mencarinya. Kasih aja dia. Atau jangan dikasih, kata setan. Kadang-kadang kita ikuti itu perintah itu. Makanya kita tidak mengasihi orang itu. Sedangkan sebelumnya kita sudah terniat untuk bersedekah kepada dia. Sekarang disuruh oleh setan kita berhenti. Nah, itulah jelas-jelasnya setan yang telah menguasai diri kita. Jangan kita sampai begitu. Sudah terniat oleh kita pekerjaan yang baik, kita berpaling kemudiannya lantaran bisikan setan yang melarang kita untuk melaksanakannya. Dan untuk contoh selanjutnya, umpamanya kita di pagi hari, jam telah menunjukkan tidak lama lagi masuk waktu subuh, kita disuruhnya tidur bapak-bapak kaum muslimin dan kaum muslimat. Selesainya kita sudah bangun dari tidur, tidak lama lagi orang akan azan. Oh, hari belum lagi, lama lagi waktu subuh itu, nanti kamu sholat. Nah, itu jelas-jelas dari setan yang telah mengerjakan kita. Jadi banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita pikirkan, yang kita seleksi tentang diri kita. Itulah sebagai ceramah selama 7 menit. Mudah-mudahan bapak-bapak, adik-adik, kaum muslimin dan kaum muslimat
akan bisa meleksi diri masing-masing, tidak lagi akan melaksanakan yang telah diperintahkan setan kepada kita. Kita akan menempuh yaitu perintah-perintah Allah yang sebenarnya, yaitu bukan dari yang lain yang menguasai diri kita ini. Mudah-mudahan kita zikir kepada Allah ini akan terus ingat kita kepada Allah, walaupun tidak banyak, tapi kita bisa zikir kepada Allah yang sebanyak-banyaknya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.